Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom ya buat semua pemirsa yang sudah bisa bergabung bersama dengan kita. Saya Pendeta Daci dan saat ini kita bersama juga Bapak Pendeta ya Tommy Jerry ya. Jerry Tommy ya. Jerry Tommy, Yes. maaf, Jerry Tommy Damani. Ya, sebenarnya saudaraku, saya sangat-sangat minta maaf sekali karena sedikit ada keterlambatan waktu karena tadi saya ada pelayanan di Medan dan juga ada beberapa yang perlu saya selesaikan untuk berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang mohon doa bagi Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya bagi saudara yang membutuhkan doa pada malam hari ini, kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat gereja-gereja, terutama Gereja Kemenangan Indonesia. Itu sebabnya bagi semua teman-teman Facebook dari Gereja Kemenangan Indonesia di seluruh Indonesia, mari kita bergabung bersama-sama dalam siaran langsung ini sehingga kita bisa berdoa membela sidang Tuhan ini dan membela bangsa dan negara kita. Kita tahu di Indonesia ini ada banyak sekali masalah, ada banyak pergumulan, bencana alam, dan saudaraku, kemarin terakhir saya dengar di Samosir ada ikan bermatian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan saya tidak tahu apakah itu benar, saya belum cari tahu kebenarannya. Dan saya tahu itu semua adalah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan, tanda-tanda di mana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Nah, saat ini saya ada di Tebing Tinggi, di Gereja Kemenangan Indonesia cabang Tebing Tinggi bersama Bapak Manik. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya tadi saya karena ada di jalan tol jadi tidak bisa berhenti. Kalau di jalan tol nggak boleh berhenti. Nah, itu sebabnya saya sempatkan singgah di gereja kita di Tebing Tinggi, dan puji Tuhan walaupun sedikit ada keterlambatan, namun itu tidak menghalangi sukacita kita, saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan tetap berdoa. Memang setan tidak senang kita berdoa. Ada banyak hal yang menghalangi kita untuk berdoa. Ada banyak cara-cara setan untuk menghalangi kita berdoa. Tapi saat kita terus bertindak dan kita tidak mau menyerah, saya percaya kita pasti menang. Nah, itu sebabnya bagi teman-teman yang sudah bergabung, mari ya boleh kita sama-sama berdoa dan boleh kita menyembah Tuhan, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati saudara dan saya. Dan sebelumnya mari kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu sini, ku percayakan ada bagiku. Mari kita datang, katakan Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut saat kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh,
haleluya. Kau sungguh hebat Tuhan. Ajaib perkasa, ajaib perkasa, kekuatanmu di hidupku. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan namamu. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagimu. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Ajaib perbuatanmu berlimpah kasih bagi kalian. Kau hebat bagi kami. Haleluya, Bapa kami datang padamu. Kemuliaan, bagi Allah yang hidup. Kemuliaan bagi Allah yang hidup. Sama-sama kita katakan kemuliaan. Bagi Allah yang hidup. Kemuliaan bagi Allah yang diberkati. Dengan sembahan, dengan sembahan, kami dengan nyanyian, dengan nyanyian, kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan, kami agungkan, kami bersyukur Tuhan. Sepanjang hari ini Engkau sudah menolong kami. Sepanjang hari ini Engkau memberkati doa dan puasa raya kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yandara laba syikira labataka marabasana. Di dalam nama Yesus, Yandara laba syakara labataka marabasokara labasana. Urataka marabasi kindara laba 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 laba
Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya saat kami berdoa lewat firman-Mu, saat kami berdoa dengan memegang firman Tuhan, maka kami sungguh percaya doa kami akan lahir dari iman. Setiap doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya. Setiap doa yang berdasarkan firman Tuhan sangat besar kuasanya. Kami percaya firman-Mu, kami pegang firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami mau berdoa. Oh Yandara Labasana, pimpinlah kami berdoa, ajari kami berdoa, tolong kami dalam berdoa Tuhan. Di dalam nama Yesus kuasa mujizat-Mu dinyatakan. Yandara Labasana, Dalalabasokara Labasana. Bahkan berkati juga pemirsa yang sudah bergabung bersama dengan kami, yang menyaksikan siaran langsung ini, kiranya Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Setiap yang membutuhkan topangan doa, setiap membutuhkan permohonan doa, kiranya Engkau Tuhan bekerja, Engkau Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Pimpin terus setiap ibadah doa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan di dalam nama Yesus kami tolak semua pekerjaan setan. Bodoh, picik, tidak berkuasa, segala kesombongan, segala roh jahat, roh setan, roh penipu, kami hancurkan, kami patahkan, kami hancurkan kuasa kebenaran. Di dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, ya sangat luar biasa. Hari ini kita bisa bergabung bersama hamba Tuhan yang sangat luar biasa, saudaraku, Bapak ya Jerry. Yesus luar Ya, biasa. Bapak Tommy. Jerry Tommy Damani. Jerry Tommy Damani, Bapak Jerry Tommy Damani. Jadi kalau saudara mau ingat nama Bapak ini, ingat aja Tommy Jerry. Boleh. Haleluya. Dan saudaraku, malam ini kita berdoa. Kita akan mulai dengan doa, dan sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya akan bagikan sedikit, dan saya percaya ya hamba Tuhan malam ini yang bersama dengan kita, atau yang saya bersama dengan dia, sangat memberkati. Kita akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan saudara pindah channel, jangan pergi ke channel yang lain, tetap di Facebook Gereja GKI Raya. Dan kita juga bergabung bersama dengan ya Facebook Bapak Jerry dan Facebook saya sendiri, yaitu Pendeta Daci, dan juga istri saya. Mohon maaf malam ini istri saya tidak bisa bergabung bersama dengan kita karena ada beberapa hal, saudaraku. Biasalah kalau ibu-ibu, haleluya. Nah, semua ibu pasti mengerti. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya saat kita berdoa disertai dengan firman Tuhan, maka doa kita itu tepat sasaran. Doa kita itu sangat luar biasa. Doa kita itu akan didengar dan dijawab Tuhan. Saudaraku, semua orang Kristen berdoa, semua berdoa. Bahkan bisa saya katakan semua agama berdoa. Dimanapun pasti berdoa. Saudaraku, semua orang tahu apa namanya doa. Doa adalah bersekutu dengan pribadi yang dipercayainya, dengan pribadi yang sangat dia yakini. Nah, itu sebabnya kepada siapa kita berdoa kita harus tahu. Kita harus tahu dan kita harus kenal kepada siapa kita harus meminta, dan kepada siapa kita harus membawakan permohonan doa kita. Dan saya juga sudah melihat, sudah bergabung bersama kita ada beberapa ini, ya puji Tuhan, haleluya. Ada Ibu Melia Gultom, salam kemenangan iman. Buat Desta Mabiring juga kami ucapkan selamat malam. Tetap bersama dengan kami, jangan kemana-mana. Dan kalau ada topi-topi doa saudara, boleh saudara ketik di komen di bawah. Dan juga ada Jonathan, ya ada Jonathan Rumah Horbo, ya dari Simpang Sigodang. Saya percaya juga Jonathan Mahorbo dipakai Tuhan, diberkati Tuhan semua keluarga. Dan saya tahu dia juga butuh doa bagaimana supaya abangnya ya
yang kemarin sedang mengalami sedikit ada kecelakaan karena disenggol oleh mobil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong dan menyembuhkannya. Juga ada Tommy Tarigan. Ya, buat saudara Tommy Tarigan, selamat bergabung, selamat malam. Dan ya, ada Rosmawati Jebua, ya dari Nias, ya salam kemenangan iman. Ya Hobu, ya buat hambanya yang luar biasa, haleluya, salam kemenangan iman. Dan juga ada Dumasta Hutasoy. Dan bagi saudara yang baru bergabung, kami masih menunggu tetap. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak lama saudaraku waktu kita. Namun saya percaya hamba Tuhan kalau sudah memulai firman susah untuk menghentikannya. Itulah hamba Tuhan kebanyakannya. Nah, malam ini firman Tuhan kepada kita yaitu terambil dari Ibrani 13 ayat 17. Nah, kenapa saya angkat topik ayat ini dalam ibadah doa kita malam hari ini? Saudaraku, bahwasanya kita harus berdoa supaya bagaimana supaya kita menerima jawaban doa kita. Bagaimana supaya kita menerima mujizat Tuhan saat kita berdoa dan meminta kepada Tuhan kita. Nah, kita baca ayat ini, dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dan dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, perhatikan ayat ini, dikatakan di sini, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Kenapa saya mengangkat ayat firman Tuhan ini? Dan saya ingat di sini dituliskan pada ayat terakhir, katakan, dengan jalan itu mereka akan melakukannya. Mereka akan menjawab, mereka akan melakukannya dengan gembira. Di sini kenapa saya ambil ayat ini? Karena pemimpin kita yang agung adalah Yesus. Pemimpin kita yang number one adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya bagaimana supaya doa kita dijawab Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saat kita tunduk kepada Allah, tanpa kita usir setan pun dia udah lari. Setan sangat takut kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Dan orang yang tunduk kepada Allah, Pak, adalah orang yang berdoa. Bagaimana supaya kita tunduk kepada Allah? Kenapa seseorang itu bisa tunduk kepada Allah? Karena dia mempunyai persekutuan yang intim kepada Tuhan. Orang yang memiliki persekutuan yang intim dekat dengan Tuhan, pastinya dia akan tunduk kepada Allah. Nah, itu sebabnya ya juga udah masuk lagi ya, dari ya tebing tinggi juga, GKI tebing tinggi, Avalo Gula, ya Bapak Tommy, haleluya, haleluya, haleluya. Nah, dan saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, pemimpin kita adalah Tuhan Yesus. Pemimpin kita di dunia ini ada banyak. Saudaraku, kalau pemimpin kita semua adalah Tuhan, tetapi di dunia ini juga ada pemimpin-pemimpin kita yang dipakai dan dipilih Tuhan. Salah satunya adalah hamba Tuhan, gembala sidang. Ada orang tua kita, ada guru kita, ya, ada bos kita di perusahaan, dia juga pemimpin kita. Nah, kalau kita mentaati pemimpin kita, kalau kita tunduk dan mentaati pemimpin kita, saya percaya dia akan senang dengan kita. Ayat selanjutnya di bawah dikatakan, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Mereka akan menjawab doa kita. Saudaraku, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, bukankah ada, ya, nanti Bapak Jerry akan lebih memperluas lagi. Bukankah ada pujian berkata, kesukaan Tuhan itu kuatku. Jadi kesukaan Tuhan itu adalah kekuatan kita. Saat kita mengikuti kesukaan Tuhan, maka kekuatan Tuhan mengalir. Saat kita mengikuti kesukaan Tuhan, maka kekuatan itu akan dicurahkan bagi kita. Mungkin ada di antara saudara yang mengikuti secara langsung ini, saudara sedang lemah, ekonominya lemah, mungkin bisnisnya sudah mulai digoncang karena ekonomi, saudaraku, yang sedang merosot sekarang ini. Tadi saya pergi ke Medan karena ada beberapa hal pelayanan, saudara yang dikasih Tuhan, dan saya lihat ada banyak sekali, Pak, ada banyak sekali rumah-rumah makan tutup, ada banyak resto tutup, ada banyak kafe-kafe ya tutup, ya rumah-rumah makan tutup. Ya, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa merosot? Kenapa bisa terjadi demikian?
Ini waktunya buat saudara, para bisnismen, para pengusaha. Ini waktunya saudara untuk menaati Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang engkau inginkan. Katakan amin. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang ayat ini? Kita harus mentaati pemimpin kita, kan begitu Pak? Nah, bagaimana menurut Bapak? Baik, puji Tuhan. Terima kasih Iya. pendeta yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya, boleh bagi sedikit Pak. Kesempatan yang Ya. diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa yang Amin. dikatakan taatilah Ya. pemimpinmu. Ya. Dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka lah yang berjaga-jaga atas jiwamu. Amin, amin. Dan yang paling utama di sini katakan pemimpin kita yang utama number one tadi, Ya. yaitu Tuhan Yesus. Dia yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Berjaga-jaga nyawa kita, Atas nyawa kita Pak. Nyawa Dia yang kita. menjagai kita. rumah tangga kita, Kemanapun keluarga kita berada, dia menjagai kita. perjalanan di rumah, bahkan Ya, ya, saat ya. istirahat. Oh, dia yang menjagai. berjaga-jaga. Iya, betul. Mungkin mungkin kalau kita melakukan perjalanan rumah tangga, Ya. perjalanan bisnis, Ya. perjalanan pelayanan, Ya, Tuhan Yesus yang menjadi Penjaga kita. jaga-jaga atas nyawa iya, kita. iya. Jadi mari kita tunduk kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Amin. Nah, jadi betul sekali Pak. Jadi dia pemimpin kita. Sering sekali pendeta-pendeta, maaf ya, bukan pendeta, saya juga pendeta. Haleluya. Nah, sering sekali banyak pemimpin-pemimpin. Saya tidak mau pakai pendeta, kan saya juga pendeta. Jadi, ya kalaupun saya bilang pendeta, berarti saya sedang menegur diri saya. Sering sekali banyak pemimpin-pemimpin memakai ayat ini supaya anggotanya tunduk kepada dia. Dia pakai ayat ini untuk menekan anggotanya. Hei, ini ada ayat firman Tuhan. Tunduklah kepadaku, tunduklah kepadaku. Tetapi dia sendiri tidak tunduk kepada Tuhan. Dia sendiri tidak tunduk kepada pemimpin yang agung. Yesus adalah pemimpin yang agung. Nah, bagaimana kita tunduk kepada Allah? Saudaraku, memang setiap hati kita ini rindu Pak, tunduk kepada Allah. Alkitab berkata, daging kita lemah, roh kita penurut. Daging ini pingin, maksud saya, roh kita ini nurut, mau tunduk. Tetapi daging kita ini lemah untuk melakukan apa perkara roh tadi, kehendak Tuhan tadi. Nah, itu sebabnya bagaimana supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menjalankan doa puasa 10 hari ini. Ya, dari Gereja Kemenangan Indonesia kami sedang mengadakan doa puasa raya 10 hari ya, yang sudah diumumkan oleh Bapak Gembala Sidang, yaitu Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte. Terima kasih buat penggembalaannya Pak. Kalau Bapak juga menyaksikan siaran langsung ini, saya sangat bersyukur dan saya menangkap visi, saya menangkap ya semua pergerakan-pergerakan di Gereja Kemenangan Indonesia ini. Nah, saudaraku, indikasi itu sebabnya bukti saya tunduk kepada pemimpin. Saya mengikuti untuk melakukan doa puasa 10 hari ini, saudara. Nah, itu sebabnya besok kita akan ketemu lagi dengan firman yang berbeda. Tetapi malam ini, satu ayat ini, mari terimalah. Pemimpin kita adalah Yesus. Kalaupun kita seorang pemimpin, ada di atas kita, ada Yesus pemimpin kita, yang berjaga-jaga atas nyawa kita, yang berjaga-jaga atas hidup kita. Nah, itu sebabnya dikatakan tunduklah, bukan tanduk. Tunduk sama tanduk beda, Pak. Beda tipis Pak. Nah, itu sebabnya kita harus tunduk kepada pemimpin. Tunduk artinya kita menyerahkan keinginan kita untuk mengikuti keinginan Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini Tuhan berjaga-jaga atas jiwa kita. Kalau kita berbicara tentang jiwa, itu juga berbicara tentang perasaan. Maka Tuhan akan menjaga setiap rasa dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengarkan saya. Hidup ini Pak tidak berarti tanpa rasa. Saya sedang minum teh manis. Tapi kalau teh manis ini tidak ada rasa, maka tidak enak. Tapi lihat, saat dia ada rasa, saya minum lagi Pak. Silakan minum Pak. Oke, bagi yang mau minum juga boleh. Nah, ada rasa. Saat rasanya itu nikmat, maka kita akan, saudaraku, oh Jesus, akan edit to Jesus, akan kecanduan dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya dalam mengikut Tuhan harus ada rasa. Dalam melayani Tuhan harus ada rasa. Dalam berkeluarga harus ada rasa. Dalam pelayanan ada rasa. Dan saya menamakan dia adalah cita rasa. Saudaraku, karena dalam mengikut Tuhan tidak boleh ada satu rasa. Tidak mungkin ada satu rasa. Tidak mungkin hanya rasa manis. Pasti juga ada rasa asam. Ada juga rasa pahit. Tetapi saya mau katakan, mengikut Tuhan ini sungguh indah. Sungguh dahsyat. Luar biasa. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita taati pemimpin kita.
kita tunduk kepada pemimpin kita, yaitu Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau gereja-gereja tunduk kepada Allah, kalau gereja-gereja Indonesia tunduk kepada Allah, maka saya percaya ada pemulihan. Semalam kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berkata dalam 2 Tawarin, umatku yang atas namanya merendahkan diri, berbalik, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Ada pemulihan saat kita tunduk kepada Allah. Ada pemulihan saat keluarga-keluarga tunduk kepada Allah. Nah, dikatakan di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, pemimpin adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab atas kita. Dan saudaraku, ada beberapa orang, Pak, ada beberapa orang tunduk dia kepada pemimpin. Tetapi ketundukannya kepada pemimpinnya tidak membuat pemimpinnya bergembira. Tidak membuat pemimpinnya senang. Dia tunduk karena terpaksa. Dia tunduk asal papa senang. Asal bapak senang. Asal ibu senang. Dia menyenangkan pemimpinnya. Supaya dia bebas dari semua tuntutan, dari semua permasalahan. Itu sebabnya kalau saya menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kebaktian minggu kita, saya sering berkata, jangan kita rindu ke sorga karena takut ke neraka. Banyak orang pingin ke sorga karena dia takut ke neraka, Pak. Dia ikut Yesus bukan karena cinta Yesus. Dia tunduk kepada Yesus bukan karena karena mengasihi Yesus. Tapi dia tunduk kepada Yesus karena dia takut nanti hidupnya tidak hidup dalam kelimpahan. Nanti hidupnya akan penuh dengan kegagalan. Itu yang dia takuti. Itu sebabnya pengikutan kita kepada Tuhan harus dengan jelas. Kalau tidak jelas, saudaraku, maka akan selalu ada drama dan kepura-puraan. Ya, stop drama. No drama ya, no drama. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, juga buat saudara kami Yuni Sinuraya, kita berdoa buat Yuni Sinuraya juga supaya dia diberkati Tuhan, dikaruniakan Tuhan anak laki-laki dan anak perempuan. Buat Goman Simarmata juga kami sapa ya, buat Ibu Diana dan buat Elni Ginting ya, kami sapa selamat malam. Nah, kita lanjutkan. Saya harus menyapa saudara. Nanti selalu berkata, saya sudah masuk tidak disapa Bapak itu. Ya, sangat-sangat kecewa. Nah, itu sebabnya saya selalu menyapa saudara. Kalaupun saya menyampaikan firman Tuhan ini sambil menyapa saudara, dengarkan saudaraku, saya tidak mau menyampaikan firman Tuhan ini dengan tegang, dengan kaku. Saya mau kita menikmati hidup ini. Saudaraku, hidup yang dinikmati adalah hidup yang benar-benar luar biasa, dahsyat dan indahnya saudaraku. Saudaraku, sekali lagi, hidup harus dinikmati. Hidup harus dinikmati, Pak. Nah, baik, kita akan landingkan pesawat kita. Nanti akan ditambahkan sedikit lagi oleh Bapak Pendeta Demanik. Dan dikatakan, perhatikan, dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira. Pastikan pemimpin kita gembira. Kalau dalam perusahaan, Pak, dalam perusahaan, kalau pemimpin kita itu bergembira melihat kerja kita, karya kita, yakinlah, Pak, naik gaji kita. Yakinlah, Pak, kalau kita dapat plus. Yakinlah, Pak, kalau kita akan dipromosikan. Yakinlah kalau kita itu akan diangkat lagi jabatan kita. Nah, itu sebabnya siapa pemimpin kita tadi? Yesus. Pertanyaan saya, adakah Tuhan bergembira atas hidupmu? Adakah Tuhan bergembira atas hidupmu sepanjang hari ini? Saudara, yang dikasih Tuhan, jangan hanya lewatkan hari-hari, tetapi tidak peduli apakah Tuhan senang. Saudaraku, biarlah hidup kita menyenangkan Tuhan. Bukankah ada pujian kita? Menyenangkanmu, senangkanmu. Nah, adakah kita sudah menyenangkan Tuhan? Adakah Tuhan senang atas hidup kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, menyenangkan Tuhan itu bukan hanya ke gereja. Menyenangkan Tuhan itu bukan hanya saudaraku baca Alkitab, saudaraku, tetapi menyenangkan Tuhan adalah kehidupan kita sepanjang hari yang berjalan bersama dengan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada haleluya, ada kemenangan iman, ada kesaksian kemenangan iman. Nah, jadi menurut Bapak bagaimana, Pak? Adakah memang kita perlu pemimpin harus gembira? Memang dalam seperti yang Bapak mulai tadi, dalam perusahaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, memang kita harus bergembira. Kita harus memiliki tujuan supaya pemimpin itu bergembira. Tidak berkeluh kesah. Tidak berkeluh kesah. Tidak berkeluh kesah. Bergembira. Ketika
pemimpin yang kita buat bergembira atau sukacita atau senang. ya. Yakinlah Pak, yakinlah. Tanpa kita minta, serahkan, dicurahkan dan dicurahkan. Nah, karena itu firman Tuhan, Iya. dikatakan dengan mereka, ya dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira. Artinya mereka akan melayani, mereka akan, saudaraku, memberkati kita dengan, saudaraku, gembira. Mereka akan memberkati kita saat mereka gembira. Saya percaya kalau Tuhan senang atas hidup kita, maka Tuhan pasti memberkati hidup kita. Tetapi pertanyaan saya, kapan kita tahu Tuhan senang atas hidup kita? Kapan kita tahu kalau Tuhan itu senang? Bisakah kita lihat Tuhan dengan kasat mata kita ini? Seorang orang berkata, Tuhan senang pada hidupku karena doaku dijawab Tuhan. Dengarkan saya bangsa Israel, doanya dijawab Tuhan. Tuhan menjawab doanya, tetapi bukan karena mereka adalah orang-orang yang patuh, tetapi mereka adalah orang yang tegar tengkuk. Ya, Tuhan menjawab doa mereka karena ketegaran tengkuk mereka. Karena Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya, saudara. Nah, itu sebabnya kalau memang itu salah satunya, tetapi bukan itu yang terutama. Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin di atas kita. Saat pemimpin-pemimpin yang ada di atas kita bersuka cita atas kita, maka saya mau katakan Tuhan juga sedang bersuka cita atas kita. Saat orang-orang di sekeliling kita, setiap orang-orang yang bertemu dengan kita, setiap orang-orang yang berinteraksi dengan kita, mereka bergembira melihat kita, bersuka cita, diberkati lewat hidup kita. Saya mau katakan Tuhan sedang sukacita dan gembira dengan hidup saudara. Tetapi saat orang-orang di sekeliling kita, setiap orang jumpa dengan kita, contohnya saya jumpa dengan Pak Jerry, lalu dia tertekan, dia berkeluh kesah, ini orang, saudara, indikasi Tuhan, maka saudaraku, saya sadar berarti Tuhan tidak senang hidup saya hari ini. Saat orang-orang lain, saat kita tidak menjadi berkat bagi orang, saat kita tidak menjadi berkat, Pak, maka saya mau katakan Tuhan tidak senang atas hidup kita. Saat kita tidak berjalan dalam firman, saat, saudaraku, dan saat hidup kita tidak mempermuliakan nama Tuhan, maka saya katakan, saudaraku, Tuhan tidak senang atas hidup kita. Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi kita. Saudaraku, bangsa Israel saja tegar tengkuk, dijawab Tuhan doanya. Apalagi saudara yang menyenangkan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati saudara. Nah, itu sebabnya percayalah. Buat Ibu Yuni, buat Ibu Elni Ginting, ya, percayalah Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan pasti menolong saudara. Dan saudaraku, ada juga tadi dari Sulawesi Barat, maaf Pak, ya, dari Sulawesi Barat, yaitu Pasangkayu, Bapak Yopi, ya, juga tadi ada dari saudaraku Edikasa, sahabat kita yang ada dari Brazil. Tadi saya lihat dia pertama masuk tetapi tidak mengkomen, dan juga saudaraku Edikasi Tuhan ada dari Singapura, dari Malaysia mungkin belum masuk, tetapi kalau masuk nanti saya ucapkan salam kemenangan iman, haleluya. Dan juga ada dari Taiwan. Nah, buat ibu dan bapak yang ada di Taiwan yang bekerja di pemerintahan di bagian pertahanan, saya berdoa kiranya Tuhan memberkati kita semua teman-teman Facebook Gereja GKI Raya dan teman Facebook Bapak Pendeta Jerry Tommy Jerry Damani. Ya, saya percaya ya semua kita diberkati Tuhan. Nah, jadi pastikan Tuhan tidak berkeluh kesah atas hidup kita. Pastikan Tuhan senang melihat hidup kita. Tadi pujian kita apa dikatakan pujian kita? Diberkati kau Tuhan. Adakah hidup kita memberkati Tuhan? Adakah perkataan kita memberkati Tuhan? Adakah kerja kita memberkati Tuhan? Adakah hidup kita memberkati Tuhan? Saudaraku, jangan hidup seperti ayam. Dia hanya hidup dan mencari makan. Setelah itu dipotong dan hanya itulah hidupnya. Saudaraku, kita tidak demikian. Kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, dikatakan di sini ayat terakhir dikatakan, sebab hal itu tidak akan membawakan keuntungan bagimu. Luar biasa. Ini sangat luas sekali firman Tuhan, ya, tapi saya singkat-singkat saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Keuntungan berbicara pekerjaan Tuhan. Keuntungan itu adalah karya Tuhan, Pak. Keuntungan itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Memang keberhasilan itu pekerjaan manusia dengan pertolongan Roh Kudus, tapi keberuntungan adalah pekerjaan Tuhan. Nah, itu sebabnya berapa banyak di antara saudara yang rindu beruntung? Adakah kita rindu beruntung, Pak? Saya besok kita harus beruntung, Pak. Saya percaya
hari esok lebih beruntung daripada pada hari hari ini. Oh, Lusa hari lebih beruntung malam daripada ini pun Bapak sudah beruntung. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Doakan Pak untuk ke depan. Haleluya. Amin. salah satu beruntungnya Nah, makin ya. banyak pengikut. Ya, dan Yang puji diberkati. Tuhan saudara, yang dikasih Tuhan, saya juga bersyukur buat Bapak Jerry Ya. bisa membangun gereja. Sekarang mereka sedang membangun ya Pak. Ya, sedang. Sudah berapa persen? Masih sekitar berapa persen? 3-5%. Oh puji Tuhan, kita Karena berdoa. masih baru selesai fondasi. Oh Jesus. Nah itu sebabnya ini waktunya kita berdoa juga buat Bapak Pendeta ini, Ya. sehingga semua pembangunan diberkati Tuhan. Haleluya. Sampai selesai. Yes. Nah, jadi saudaraku, alami hidup yang beruntung di dalam Tuhan. Alami kekristenan yang penuh dengan keberuntungan, bukan penuh dengan puntungan. Kalau puntung, seperti puntung rokok, saudaraku, semuanya sisa-sisa. Makanan sisa, uang sisa, waktu sisa, maka dinamakan dengan TC, tenaga sisa, UC, uang sisa, apalagi namanya, ya, hosa sisa. Nah, saudaraku, Tuhan tidak mau. Saudaraku, berapa banyak di antara saudara yang suka yang sisa? Boleh, kalau nanti ada beberapa di antara saya yang suka sisa, boleh komen, Pak, saya suka sisa. Saudaraku, tidak ada orang yang suka sisa. Semua kita suka yang terbaik. Semua kita suka yang wow gitu, kayak haleluya. Semua kita suka hal yang luar biasa dahsyat. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kuncinya takut akan Tuhan. Kuncinya tunduk kepada Allah. Kuncinya saudaraku mentaati pemimpin. Saudaraku, pemimpin kita adalah Allah. Pemimpin kita adalah Yesus. Pemimpin kita adalah Tuhan. Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit. Oh maaf. Pada mulanya, Yohanes. Pada Haleluya. mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Nah, Firman inilah. itu bersama-sama. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, berarti Allah adalah firman. Nah, berarti kita harus tunduk kepada firman. Kita harus tunduk kepada firman. Berarti saya mau katakan firman ini juga adalah pemimpin bagi kita. Ya, Yang memimpin pemimpin. langkah-langkah kita, yang menuntun langkah kita. Saat kita tunduk kepada firman, saat kita mentaati firman, yes, maka saudaraku, keberuntungan akan datang sendirinya. Jangan cari di mana-mana keberuntungan. Keberuntungan yang mencari saudara, keberuntungan yang mencari saya, keberuntungan yang mencari Amen. Bapak, keberuntungan akan datang ke gereja ini. Keberuntungan akan datang dalam hidup saudara. Keberuntungan akan datang dalam usaha saudara. Keberuntungan akan datang dalam studi saudara. Keberuntungan akan datang dalam keluarga saudara. Percayalah itu. Bagi yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita percaya, saat kita tunduk kepada Allah, maka haleluya, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus dahsyat. Maka kita akan berkata, Yesus dahsyat. Sama seperti Bapak Edison Sitorus berkata, haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus Kristus dahsyat. Kenapa? Karena ada keberuntungan. Saudaraku, kekristenan tanpa keberuntungan. Saudaraku, ada kekristenan yang loyo, saudaraku. Kekristenan yang letih, lesu, saudaraku, dan berbeban berat. Saat ada keberuntungan, ada kelegaan. Haleluya, ada kelegaan. Saat ada keberuntungan, ada kelegaan, Pak. Tetapi saat datang, saudaraku, yang puntung-puntung, maka saudaraku, letih, lesu, encok pengelinu. Wes, bagles sang ini. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kuncinya tunduk kepada Allah. Kuncinya tunduk kepada Allah. Nah, bagaimana kita tunduk kepada Allah? Yang pertama, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita tunduk kepada Allah? Mulailah berdoa. Mulai baca Alkitab saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tunduk kepada Allah? Beri diri saudara untuk dibaptis, supaya saudara menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dan yang keempat, bagaimana supaya kita tunduk kepada Allah? Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan kami dari Gereja Kemenangan Indonesia menggembalakan saudara, mengasuh saudara, membimbing saudara, mengarahkan saudara. Maka kami percaya saudara akan mengalami keberuntungan demi keberuntungan dalam hidup saudara. Berapa banyak saudara yang mau? Mari kita berdoa bersama-sama supaya saudaraku kita menerima kedahsyatan keberuntungan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bagi saudara yang mau keberuntungan daripada Tuhan, mari kita berdoa. Ikut-ikut saya berdoa. Sama-sama kita berdoa, Pak. Saya bukan mengajari kita dan bukan mengajari Bapak, tapi mari kita berdoa dengan bersati sehingga Tuhan menjamah hati kita. Bagi saudara yang sudah bergabung, mungkin ada yang bimbang akan masa depannya, ada yang bimbang akan kehidupannya. Mungkin ada lagi, kayak mana ini Pak, aku nggak tahu lagi Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Mari berdoa.
Mari ikut-ikut saya berdoa. Apa yang saya ucapkan ikut-ikutlah berdoa. Katakan, oh Tuhan Yesus yang baik. Oh Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. saya bersyukur Saya bersyukur malam ini malam ini saya menerima pengertian yang baru. saya menerima pengertian yang Saya baru. bersyukur Saya bersyukur karena Engkau mengasihi saya. karena Engkau mengasihi Oh saya. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus. saat ini Saat ini saya datang kepadamu. saya datang kepada Oh saya buka hatiku. Oh saya buka hati. Masuklah Tuhan Yesus Masuklah Tuhan ke dalam hatiku. Yesus di dalam hati Menjadi Tuhan menjadi Tuhan dan juru selamat dan juru selamat pribadi saya. pribadi saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampunilah saya. ampunilah saya. Sucikanlah saya Sucikanlah dengan saya darah-Mu yang kudus. dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. mulai hari ini Mulai hari ini saya ambil keputusan saya ambil keputusan mengikut Tuhan Yesus mengikut Tuhan Yesus seumur hidupku. seumur hidup. Mulai malam ini Mulai malam ini saya menjadi saya menjadi anak Tuhan Yesus. anak Tuhan Yesus. Saya tolak semua Saya tolak semua segala pekerjaan setan, segala pekerjaan setan, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa gelap, sakit penyakit. sakit penyakit. Tinggalkan saya Tinggalkan saya dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Segala pekerjaan setan Segala pekerjaan saya setan, tolak dalam nama saya Yesus. tolak semua Demi nama Yesus. dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Mulai saat ini Mulai saat ini saya sudah lahir baru. saya sudah lahir Yang baru. lama sudah berlalu, Yang lama sudah yang berlalu. baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Memenuhi seluruh kehidupan saya. Memenuhi seluruh kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam Tuhan. nama Yesus Dalam nama Yesus saya berdoa. saya berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudaraku, saudara yang berdoa bersama dengan kami tadi, Bapak Pendeta Damanik juga Bapak Pendeta Daci berdoa bersama dengan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan mendeklarasikan bahwasanya saudara sudah lahir baru dan Yesus ada di hati saudara. Saudara berhak untuk beruntung, saudara berhak untuk diberkati. Amin. Mari mulailah berdoa. Yang pertama berdoa, baca Alkitab saudara. Mulai praktekkan firman Tuhan. Yang kedua, sekali lagi saya ulang-ulangi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sangat-sangat penting sekali. Mulai saudaraku yang dikasih Tuhan, ya setelah kita berdoa, mari mulai beri diri saudara untuk dibaptis. Beri diri saudara untuk dibaptis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, mari saudaraku serahkan diri saudara untuk dikembalakan, supaya saudara dibimbing dan tidak terombang-ambing oleh kehidupan dunia ini. Nah itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa. Kami nanti, saya dan Bapak Pendeta juga nanti akan berdoa buat saudara. Saya sedang menunggu berapa banyak lagi yang masuk supaya kita bisa berdoa. Setiap nama-nama yang sudah masuk nanti kita akan doakan. Juga sudah masuk bersama dengan kita, yaitu Indaria Pakpahan Zoe. Ya saudaraku, dimanapun saudara, ya mari kita bergabung, kita akan berdoa dan kita akan mulai berdoa buat Indonesia. Mari kita katakan, selamatkan Indonesia Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa Tuhan, biar semua memuji namamu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan, jadikan ku alat kasih-Mu, beritakan Injil keselamatan, biar Indonesia menyembah-Mu. Mari kita berdoa saat ini buat Indonesia. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Indonesia, berkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai ke Pulau Mianga Tuhan. Berkatilah setiap kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia, Kepulauan Sumatera, Kepulauan Jawa, Kepulauan Kalimantan, Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Irian Jaya. Berkatilah Tuhan seluruh pelosok-pelosok Indonesia di dalam nama Yesus. Kami berdoa
juga buat Bapak Presiden kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, buat Bapak Maruf Amin Tuhan. Tolong Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan. Buat menteri, buat MPR, DPR, Engkau berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Di dalam bangsa kami bebas dari bencana alam. Di dalam nama Yesus. Di antara labasyakara labata kamarabasana. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah sakit, apapun penyakit mereka, terutama yang mengalami penyakit corona Tuhan. Kami berdoa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Oh ya marabasandara rabasana, firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Begitu juga Bapak Polri Tuhan, Bapak TNI Tuhan, oh Kapolri kami TNI, oh berkati Tuhan semuanya, jajarannya Tuhan, menjaga NKRI tetap jaya di udara Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, semuanya, oh negara kami Kau berkati, bupati-bupati Tuhan, berkati wali kota, berkati camat, lurah, oh kepala-kepala desa Tuhan, kepala lorong Kepri, semuanya, oh RT RW, Kau berkati semuanya. Gubernur kami juga berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang daralabasana, biarlah mereka mengerjakan pekerjaan mereka dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, setiap gereja-gereja, setiap agama-agama di Indonesia. Oh, biarlah semuanya toleransi Tuhan. Dalam ada toleransi beragama. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Ada persatuan, ada kesatuan, ada Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila ditegakkan. Undang-undang Dasar tahun 45 ditegakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap suku, kaum dan bahasa yang ada di Indonesia. Di dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerjaan setan, kuasa-kuasa kegelapan, segala rencana setan, kami hancurkan, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kekacauan, keributan, provokator tidak berkuasa, provokasi dalam penyembahan berhala, kuasa-kuasa gelap, sakit, penyakit, kemiskinan, kegagalan tidak berkuasa. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kenajisan tidak berkuasa. Dalam nama Yesus. Dan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami melihat bangsa kami dipulihkan, kami melihat bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Syukur Tuhan, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Nah, kita berdoa langsung saudaraku buat khusus buat seluruh GKI Pusat Medan. Kita doakan saudaraku yang dikasih Tuhan supaya Pusat Medan diberkati Tuhan. Memang ada kemajuan, ada kekurangan, tetapi dari kekurangan itu pastilah nyata dan kasih karunia Tuhan cukup dan nyata kuasa Tuhan. Saya tadi juga sudah pergi ke karena hari ini ada acara wisudawan dan wisudawati di Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan. Selamat juga buat ya yang sudah diwisuda, tetaplah maju dalam Tuhan, bukan hanya diwisuda tetapi biarlah menjadi pemenang-pemenang jiwa, menjadi pemimpin-pemimpin yang taat kepada Tuhan dan mengalami hidup yang diberkati Tuhan. Dan selalu kita doakan juga Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, buat istri juga Ibu Popi, dan buat semua anak-anak sehat kuat, dan juga buat orang tua dari Bapak Dr. Gideon Morris Munte, itu Ibu Rema Munte. Kita doakan juga buat saudara-saudaranya, yaitu Ibu Vicky, Ibu Joyce, dan juga buat saudara-saudara daripada Ibu Popi juga. Kita doakan buat orang tua mereka yang ada di Kalimantan. Kita doakan semuanya sehat dan dilawat oleh Tuhan. Dan juga nanti kita berdoa langsung buat seluruh gereja-gereja, ya gereja GKII, ya cabang se-Indonesia yang mengikuti juga doa 10 hari puasa raya ini, supaya dikuatkan, diberikan keteguhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalankan doa puasa raya ini. Dan ada persatuan, ada kemajuan, ya ada pertambahan, ada pemulihan dalam setiap ya pelayanan hamba-hamba Tuhan ini. Kita berdoa supaya semua diberkati oleh Tuhan, semua ditolong oleh Tuhan. Dan kita berdoa juga biarlah semua yang berpuasa mengalami penerobosan
dan mereka semua mengalami perombosan dalam bidang kehidupan mereka dan juga mengalami kebebasan kemerdekaan. Kita doakan juga biar di Gereja Kemenangan Indonesia tidak ada lagi usaha-usaha yang memecah dan mengadu domba. Ya, Gereja Kemenangan Indonesia, kita hancurkan semuanya itu. Dan kita berdoa biar yang sakit disembuhkan. Sakit kecil, sakit besar, sakit dalam, sakit luar. Semua yang sakit di Gereja Kemenangan Indonesia khususnya disembuhkan oleh Tuhan. Dan mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Haleluya. Dan juga langsung saja nanti Pak kita berdoa buat GKI cabang Tebing Tinggi dan juga GKI cabang Pematang Raya. Jadi nanti ada empat topik doa langsung kita doakan Pak. Itu Pusat Medan, Gereja GKI se-Indonesia. Haleluya. Teman-teman GKI se-Indonesia, salam kemenangan iman. Dan juga buat GKI cabang Tebing Tinggi supaya diberkati pembangunannya lebih cepat lagi, lebih kencang lagi. Dan juga buat GKI Raya. Tuhan Yesus berkati, saya serahkan buat Bapak Damani untuk memandu kita dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami datang lagi padamu Tuhan malam hari ini. Sungguhlah Kau Tuhan yang mendengarkan dan menjawab doa kami. Horabakaya syikiri biarabalaban. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami berdoa ya Bapa, buat Tuhan sidang-Mu Gereja Kemenangan Indonesia Pusat Medan Bapa. Diberkatilah kiranya sidang-Mu yang ada di GKI Pusat Medan Bapa. Dan hari ini kami percaya Tuhan Yesus sidang-Mu ada sampai saat ini ada karena kasih karunia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau ada di GKI Pusat Medan Tuhan. Engkau berkarya di GKI Pusat Medan ya Tuhan. Maksud dan rencana-Mu sungguh mulia di Gereja Kemenangan Indonesia Pusat Medan Bapa. Tuhan, kami melihat dan kami berdoa kiranya sempurnalah Tuhan, nyatalah lebih lagi rencana-Mu Tuhan di sidang-Mu Gereja Kemenangan Indonesia Pusat Medan Bapa. Tuhan, kami berdoa saat ini buat hamba-Mu sebagai Gembala Sidang Pusat Medan, sebagai Ketua Umum Gereja Kemenangan Indonesia se-Indonesia, yaitu hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, Sarjana Ekonomi Master Ministry. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan pimpinan, dengan pengurapan yang daripada-Mu semakin Kau nyatakan bagi hamba-Mu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapakku, kami berdoa buat hamba-Mu ini Tuhan. Pulihkan tenaganya, pulihkan kesehatan, pulihkan persekutuannya hari lepas hari ya Bapa. Di dalam menghadapi begitu banyaknya persoalan dan pergumulan dan pelayanan, Tuhan Engkau angkat hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa, dengan hikmat, dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berkati hamba-Mu Pendeta Dr. Gideon Morris Munte ya Bapa. Di dalam nama Yesus hamba-Mu ini sehat. Di dalam nama Yesus hamba-Mu dipimpin oleh Roh-Mu senantiasa. Dalam nama Yesus diberkatilah juga Bapa hamba-Mu Ibu Gembala Sidang Pusat Medan, baik juga Ibu Tuhan Ketua Umum, yaitu hamba-Mu Pendeta Popinelli Munte ya Tuhan. Dan kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu, menuntun dan menopang dan juga menolong pelayan hamba-Mu Pendeta Dr. Gideon Morris Munte. Demikian juga saudara kami Karissa James, Catherine, Mary Ann Tuhan, di dalam penyertaan perlindungan-Mu. Dan diberkatilah juga Bapa hamba-Mu Ibu Munte Tuhan, Bu Rema Mana Munte Bapa, baik juga Ibu Victoria, Ibu Joyce Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Kiranya mereka Tuhan boleh berlari-lari terus kepada panggilan dan rencana-Mu Tuhan. Apa yang mereka ajarkan dan apa yang mereka sudah hidupi Tuhan, kiranya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Seluruh sidang-Mu Tuhan, baik Armor Bearer Team, baik juga seluruh pemimpin-pemimpin sektor, pemimpin kelompok sel, dan juga seluruh pelayan, dan juga seluruh jemaat yang ada di GKI Pusat Medan Tuhan. Kami berdoa semua mengalami penerobosan, mengalami peningkatan dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami doa kami bersidang-Mu Gereja Kemenangan Indonesia Pusat Medan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu
dalam nama Yesus. Haleluya. Tidak lupa juga kami berdoa buat sidang-Mu yang ada di cabang-cabang Tuhan, yang ada di se-Indonesia ini, gereja Kemenangan Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, tetap sehat, tetap bersehati, tetap mengikuti tuntunan dan pimpinan daripada-Mu ya Tuhan. Di mana di sidang yang ada di cabang-cabang ada mujizat keselamatan, mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Diberkatilah hamba-hamba-Mu, gembala-gembala cabang Gereja Kemenangan Indonesia Tuhan, sehat, umur panjang, dilindungi Tuhan dari mara bahaya, dilindungi Tuhan dari sakit penyakit demi nama Yesus. Dan terlebih kami berdoa supaya seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di cabang-cabang Tuhan bersehati untuk tetap melayani Engkau di sidang-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dalam nama Yesus semuanya Tuhan boleh menerima arahan dan tuntunan yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ke sidang-Mu yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Gereja Kemenangan di seluruh Indonesia boleh bangun dan bangkit, berlari-lari terus pada panggilan surgawi. Dan kami berdoa kiranya hamba-hamba Tuhan mengalami lawatan dan kuasa-Mu. Terima kasih, diberkati keluarga, diberkati pekerjaan dan pelayanan mereka lebih lagi. Syukur ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saat ini juga kami berdoa Bapa buat sidang-Mu yang ada di Gereja Kemenangan Indonesia Pematang Raya Tuhan. Kami berdoa sidang yang ada di GKI Pematang Raya Tuhan, dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Pakai terus hamba-hamba-Mu yang ada di sana Tuhan, mengalami Tuhan kesatu hatian, menerima visi dan kuasa yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus, jiwa-jiwa bertobat, jiwa-jiwa selamat di sidang-Mu yang ada di GKI Pematang Raya ya Tuhan. Dalam nama Yesus bertambahlah jiwa yang jadi murid, yang melayani Engkau di Pematang Raya, sehingga setiap suku-suku yang ada di Pematang Raya datang kepada Yesus melalui sidang Tuhan GKI Pematang Raya. Dalam nama Yesus, bahkan yang mengalami pergumulan, sakit penyakit dapat disembuhkan di sana. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Demikian juga kami berdoa buat sidang yang ada di GKI Tebing Tinggi Tuhan. Ada peningkatan, ada pertumbuhan, ada peningkatan dalam kualitas dan kuantitas dalam sidang ini Tuhan. Tolong Bapa, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama kami bersyukur. Penyelesaian fondasi pembangunan rumah-Mu yang di GKI Tebing Tinggi berjalan dengan baik. Dan kami berdoa untuk tahap selanjutnya, sampai tahap-tahap penyelesaian, tahap finishing, kuasa mujizat terjadi. Hamba-hamba Tuhan bersehati, anak-anak-Mu Tuhan diberikan hikmat, dan juga Tuhan dana-dananya boleh terus mengalir melimpah dalam nama Yesus. Bahkan semua jiwa-jiwa dapat dimuridkan jadi murid Kristus dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Syukur Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami bersatu hati mematakan segala roh jahat dan setan yang menghalangi kesehatan hatian bagi sidang Tuhan yang ada di pusat Medan. Kami tolak, tinggalkan hamba Tuhan demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, kehilangan semangat, kehilangan visi, tinggalkan sidang Tuhan demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa kegelapan tidak berkuasa, perpecahan kami usir, roh pemecah tinggalkan sidang Tuhan dalam nama Yesus. Dalam yang menghalangi pembangunan, yang menghalangi kebangunan rohani dapat terjadi, kami usir dalam nama Yesus. Roh agama, egoisme, kepentingan diri sendiri, kesombongan, tinggalkan sidang Tuhan demi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur Tuhan, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Nah, sebelum kita nanti berdoa bersama-sama buat keluarga kita, kami sebagai hamba Tuhan akan berdoa juga buat saudara, buat teman-teman yang sudah bergabung, buat teman-teman yang sudah bergabung, kami akan berdoa buat saudara. Dan kalau ada di antara saudara yang butuh permohonan doa dan saudaraku butuhkan seling, saudara bisa menghubungi 0822 86 44 5353. Kami dari Gereja Kemenangan Indonesia siap untuk mendoakan dan membimbing saudara sehingga saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan berdoa sama-sama. Saya akan berdoa buat saudara. Kalau ada yang sakit, angkat saja tangan saudara. Kita akan berdoa. Mungkin apapun yang sakit, ya seperti Bapak yang ada di Palu, juga buat Jody yang ada di
Simpang Sigodang, buat Ibu buat Jonathan Rumah Horbo, buat Ibu apa tadi ini ada ya, buat Ibu Sinuraya juga ya, supaya diberkati Tuhan ya, diberikan Tuhan anak dan dikaruniakan Tuhan anak yang laki-laki dan perempuan. Dan banyak lagi bagi saudara yang sudah bergabung boleh meng-SMS kami dan kita akan berdoa buat saudara. Di sini ada Bapak Pendeta juga akan mendoakan saudara. Angkat saya tangan saudara, dan kalau ada yang sakit, letakkan tangan saudara di tempat yang sakit. Kalau sakit punggungnya, letakkan tangan saudara. Sakit kepala, letakkan tangan saudara. Kalau sakit kantong, boleh juga letakkan di kantongnya, supaya untuk hari depan maka kantongnya diisi. Saudara, haleluya, diberkati dengan keuntungan-keuntungan. Bisa pakai siapa saja, saudara, bisa. Amin. Nah, itu sebabnya kita berdoa. Nah, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami mengangkat tangan, kami berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat saudara-saudara kami yang sudah bergabung, buat Bapak Melia, buat Ibu Melia Gultom, berkati Ibu Melia Gultom Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus, Ibu Desta Mabiring, Tuhan berkati Tuhan. Dalam nas Jonathan Rumah Horbo, Kau berkati dia, sehat, dia kuat, berkati pelayanannya. Bahkan abangnya Jody juga sembuh. Bingbis menyembuhkan dia, kakinya sehat Tuhan. Semua tubuhnya berfungsi dengan baik. Berkati saudara kami juga, Tommy Tarigan Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa Tuhan, buat Rosmawati Jebua Tuhan. Berkati Ibu Rosmawati Jebua. Amin Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat Dumas Tahuta Soy. Berkati Dumas Tahuta Soy Tuhan. Kuasa Tuhan nyata atas hidupnya, mukjizat Tuhan nyata dalam hidupnya. Buat pelayanan di Tebing Tinggi juga, buat Avalon dulu, Engkau berkati Avalon dulu. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Ibu Diana juga berkati Tuhan. Dalam nas tambahkan nikmat kebijaksanaan, urapi pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, amin. Buat Goman Simarmata juga Tuhan, berkati Goman Simarmata. Buat Yuni Sinuraya, kami berdoa kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan nyata. Dalam nama Yesus, berkati rahimnya Tuhan, berfungsi dengan baik. Dalamnya subur, diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus, buat Elni Ginting Tuhan, kami berdoa. Berkati Edison Sitorus Tuhan. Biarlah kedahsyatan Tuhan nyata atas hidupnya. Dalam nama Yesus, buat Indaria Pak Pahan Tuhan. Berkati Tuhan. Sri Mega Lorina Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bahkan semua Tuhan yang belum bergabung, yang akan bergabung, setiap yang menyaksikan secara langsung ini, semua mereka berdoa bersama dengan kami. Mereka akan mengalami mukjizat dan kuasa Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, berkati yang pengusaha-pengusaha, Engkau berkati usaha pekerjaan, kehidupan dan pelayanan mereka. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, amin. Berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan di dalam nama Yesus, kami tolak segala pekerjaan setan, tidak bisa menjamah jiwa-jiwa ini. Kegagalan tidak berkuasa. Segala pekerjaan setan kami hancurkan. Kami patahkan, kami hancurkan kuasamu. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan kami melihat, kami akan mendengar ada kesaksian kemenangan iman, ada kuasa dan mujizat Tuhan yang dinyatakan atas setiap jiwa-jiwa ini Tuhan. Namamu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin, amin, dan amin. Dan juga terima kasih buat Johannes Oktaria yang sudah masuk. Salam ya Oktario, salam kemenangan iman. Selamat malam saudaraku. Waktu kita sangat-sangat ya sedikit terbatas. Nah itu sebabnya besok kita akan ketemu lagi. Ya kita sudah berjanji setiap jam 10. Dan kalau sedikit lewat saudaraku mohon maaf. Ya saya akan berusaha untuk on time saudaraku, sehingga semua kita diberkati Tuhan. Saya tahu mungkin ada sedikit yang kecewa karena ada beberapa hal tadi. Saya sangat-sangat mohon maaf buat kita semua. Nah dan saya juga berterima kasih buat Bapak Pendeta ya, Bapak Manit. Terima kasih Pak Manit ya,
bisa memberikan tempat kepada saya untuk singgah sebentar dari Medan ke Raya. Kita akan berangkat ke Raya, saudaraku. Nah, itu sebabnya kami juga mohon doa saudara supaya sampai di Kota Raya dengan selamat. Dan besok kita akan ketemu lagi di acara yang sama, di channel yang sama, dan di kuasa Tuhan yang sama. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, tetaplah bergabung sama kami. Dan jika saudara diberkati lewat acara ini, kami sangat memberikan apresiasi dan terima kasih. Sangat berterima kasih kalau saudara membagikan acara ini kepada teman-teman sahabat, sehingga mereka juga bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa menerima mujizat dan kuasa doa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa doa penutup. Nanti doa saya serahkan buat Bapak Jerry, sekalian mendoakan saya juga, Pak. Haleluya. Kurang kata, terima kasih. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Tuhan, Sorgawi, kami kami sangat bersyukur pada malam hari ini ada berkat yang luar biasa yang Engkau berikan Tuhan. Oh, di mana Engkau memberkati kami untuk menjadi berkat. Kami bersyukur buat Tuhan Yesus program hari ini, di mana ini adalah program yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Diberkatilah program pelayanan hamba-Mu yang dilayani oleh Bapak Pendeta Daci ya Tuhan dari GKI Raya Tuhan. Kami berdoa ini Tuhan Yesus memberkati semua jiwa-jiwa yang mengikuti dan yang mengikutinya Tuhan dari awal sampai selesai di dalam nama Yesus. Terima kasih hari ini sudah Kau tolong dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan kami berdoa juga buat perjalanan selanjutnya hamba-Mu bersama dengan keluarga menuju kota Pematang Raya. Kami berdoa Tuhan lindungi di perjalanan, darah Yesus membentengi, berkati mobil yang mereka bawa, darah Yesus menutup bungkus sehingga tiba di tempat tujuan dengan selamat, di tempat pelayan dengan selamat, darah Yesus membentengi. Berkati juga Tuhan pelayan selanjutnya pada esok hari di waktu dan tempat yang Engkau berkati. Kiranya semakin banyak jiwa-jiwa yang mengikuti di dalam nama Yesus. Bahkan kuasa mujizat terjadi di dalam segi kehidupan, di dalam setiap kehidupan oh anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam kemenangan iman. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati.